Halaman berapa? Pak Ridwan? Mas? Halaman? Halaman 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Auzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila al-ayat. Para bapak, ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sampai ke malam Ahad pekan ketiga kajian tahsin Al-Quran Al-Karim, yang saat ini kita kaji ulang pelajaran bacaan gharib atau muskilat dan hati-hati dalam Al-Quran. Saat ini halaman 15, yaitu cara baca waqaf dan cara baca wasol. Jadi antara membaca dengan diwaqafkan dan cara baca dengan diwasolkan ada perbedaan. Maka dari itu, kalau kita baca Al-Quran bila belum mengetahui bagaimana cara mewasolkan, yang lebih aman adalah diwaqafkan membacanya. Sebab ada perbedaan antara membaca waqaf dan membaca wasol. Dalam kalimat atau dalam ayat dalam surah 8 ya, Al-Anfal, ayat yang ke-60 ada kalimat la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Setelah la ta'lamunahum itu ada tanda waqaf jaiz. Jaiz itu artinya boleh waqaf, boleh wasol, tidak ada keutamaan. Bila diwaqafkan membacanya la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Kalau dibaca wasol berubah, yang tadinya mim mati la ta'lamunahum, maka mimnya menjadi ada harokat. Harokatnya domah. Jadi la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Lafaz Allah a-nya hilang. Jadi mullah, tidak la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum, tidak begitu ya. Jadi la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum, tulisannya mati mimnya.
Tapi bila diwasol maka menjadi ada harokat doma. Jadi yang bawah jika dibaca wasol itu cara baca, bukan di Al-Qur'annya seperti itu gitu. Jadi di Al-Qur'annya seperti yang di atas, hanya yang bawah itu cara bacanya. Jadi cara baca wasol seperti itu gitu. Baik, kita sambil membaca pelajaran bacaan gharib atau mushkilat dan hati-hati dalam Al-Quran, juga kita terus meningkatkan kualitas bacaan kita, kefasihan dalam membaca Al-Quran. Kita mulai surah ke-8. Kalau lihat mushaf Al-Quran silahkan, ayat yang ke-60, surah Al-Anfal ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Baik. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Perhatikan huruf demi huruf atau kata demi kata. Wa a hamzah. Kalau wa letaknya di bibir, tapi bibirnya direnggangkan, wa. A-nya pangkal tenggorokan, a. Ain-nya ain tengah tenggorokan, wa ain. Jangan wa'aid. Nah, itu dua-duanya hamzah kalau seperti itu. Atau dua-duanya ain, wa'aid, itu ain dua-duanya. Jadi wa'aid. Setiap tasydid syiddah cara membacanya dihentak, ditekan. Ain. Dari ain, ain. Dua harakat. Biasanya suka panjang. Jadi dalam membaca Al-Quran itu masuk lahnul khafi, kesalahan kecil, terlalu panjang atau kurang panjang, itu termasuk kesalahan kecil dalam membaca Al-Quran. Biasanya yang tadinya 2 harokat jadi lebih, berpikir untuk membaca kalimat berikut gitu. Jadi memang jangan gitu. Padahal itu cuma 2 harokat. 2 harokat itu 2 ketuk. 2 kali menyebut du, nah itu 2 harokat, 2 kali du. Lamanya sama dengan du segitu lamanya. Ya. Wa'iddu, nah 2 harokat. Lahum itu hum, haknya harus ada getaran dada. Hum. Tapi bukan di dada, ya. Bukan di dada. Sebab tidak ada makhraj as-sadru, dada enggak ada. Ada juga al-halqu. Ini dekat ke dada sehingga dada harus bergetar. Bila kita membaca hum, itu kesalahannya kesalahan lahnul jali, kesalahan besar, kesalahan yang fatal. Jadi harus lahum. Jadi ada getaran dada, lahum. Nah, humnya mimnya berapa humnya? 3 ya. Jadi idgham mimi atau idgham mutamatsilain ini lebih lama dari gunah. Kalau gunah mim tasdid 2 mimnya. Tapi kalau idgham mimi, mim mati bertemu mim, atau nun mati bertemu mim, atau tanwin bertemu mim, itu mimnya 3. Jadi 3-nya itu di hidung. Ini yang disebut
makhraj al-khayshum. Al-khayshum teh pangkal hidung. Jadi humnya itu lama. Lahum dihitung boleh. Lahum baru mas ke sana. Masnya dihentak gitu. Kenapa dihentak? Karena di sana ada alif maknya mas gitu. Jadi tidak jadi panjang mas gitu ya. Mastrinya. Jadi mas bukan begitu. Karena ada alif. Pendek kalau di wasol. Tetapi kalau di waqaf maknya panjang, ma gitu. Kalau di wasol pendek, mas gitu. Ta-nya didorong, ta. Jadi jangan sekali-kali kita menyebut tak. Itu mah Sunda atau Indonesia itu tak. Tak, ti, tu, bat. Nah, itu bukan tak makhraj Al-Qur'an yang itu. Tapi makhraj lisan kita, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Jadi bukan tak, tapi ta didorong. Ta, ti, tu, an'amta. Ta. Ada dorongan ujung lidahnya ta. Dari ta ke po. Po itu termasuk huruf itbaq. Huruf itbaq itu adalah huruf yang paling tebal. Jadi huruf paling tebal itu ada 4. Fod, bod, po, wo. Itu paling tebal, disebut itbaq. Huruf tebal 3. Kha, ghain, qaf. Itu tebal. Ada yang kadang tebal, kadang tipis. 1 ro. Gitu. Kadang tebal, kadang tipis. Dan lapad Allah lafdzul jalalah. Baik, huruf po. Dari ta ke po. Ta po. Po-nya langsung mati ke ain. Jangan ke hamzah. Kalau bacanya ta po itu hamzah. Kesalahan besar juga, kesalahan fatal. Kalau bacanya ta po, nah itu hamzah bukan ain sukun. Bagaimana kalau ain sukun? Ta po dibawa ke tengah tenggorokan. Ta po. Walaupun pakai masker kedengaran benar belumnya gitu. Udah benar atau belum benar gitu bacanya walaupun pakai masker. Suaranya beda. Kalau to, nah itu hamzah. Kalau ain ko dibawa ke tengah tenggorokan. Ain itu huruf tengah tenggorokan. Tum bukan tum. Tum. Mimnya 3. Tum karena mim mati bertemu mim. Kemudian ming itu ang. Ikhfa ab'ad. Ang langsung. Ming. Jadi yang ang itu cuma 2. Nun mati atau tanwin bertemu huruf qaf atau kaf. Yang ang. Biasanya kita pukul rata 15 ang semua. Jadi dari 15 itu cuma 2 yang ang. Menghadapi qaf, menghadapi kaf. Yang 10 antara n dan ang. Yang 3 n tapi dengung gitu. Dengung. Baik, ming lepas saja ang. Bibir 2 bibir rapat mim, mi mudah. Ming langsung. Jadi ketika membaca ming posisi makhraj kita sudah siap di huruf qaf. Bukan ku. Kalau ku itu kaf. Tapi ku. Ini kalau bacanya ku kesalahan besar, kesalahan fatal, berubah makna. Tapi ku. Ku. Ya. Ku. Jadi kalau ku belum benar. Ya, itu kesalahan besar. Jadi ku tekan karena tasdid. Setiap syiddah tasdid ditekan. Baik tasdid itu musyaddad, tekanannya baik itu gunnah, baik itu alif lam syamsiah atau idgham gitu. Itu harus ditekan. Qu wa tiu, tiu tak marbutah kalau hidup seperti ta tani didorong juga. Tiu, ta ti tu, tan tin tun. Karena kedepannya ada wau, tiu. Wawunya berapa? 3. Kenapa 3 wawunya? Ada tanwin. Kalau bukan tanwin,
Cuman kasroh saja, tidak kasrotain, tidak kasroh tanwin. Tiunya wawunya 2. Ini tiunya dari tanwin, maka di au-nya itu idgham bi guna ghairu kamilnya itu 3 wawunya. Tiu, tiu. Lamun bacana asbun mah mingkum wa tiu wa mir gitu bacana tuh. Jadi tidak sempurna gitu, tidak sempurna. Itu tiu. Kalau kita baca tiu wawunya 2 itu masuk kesalahan kecil, lahnul khafi. Tapi walaupun kecil tetap salah. Tiu, nah 3 wawunya. Wamir, wamir ro-nya berapa? 3, kan ada nun mati. Tapi bila guna, tidak guna. Kenapa tidak guna? Kan huruf lam dan ro tidak digunakan. Mir, mir di huruf ro. Ro, uri, uru, mir, mir, ente, mir, ente, tidak renyah, ya. Ro-nya tidak renyah, tapi seperti yang cadel gitu. Mir, mir, riba, ri, tarkik, ri, ri. Rasakan ro-nya, ri, ri. Bukan ri, ri. Nah, itu renyah ro-nya, tapi ri, ri. Riba. Ba mudah, 2 bibir rapat. Til. Jadi bukan til. Kalau til mah tak, tapi til. Til. Oh, huruf to-nya. Til. Til. Oh. Jadi bukan til, tapi til. Riba, til. Kha, menyebut kha jangan dimajukan bibirnya rata. Kha. Kha. Kalau tidak ngorok, ho itu huruf H walaupun pakai o. Kha. Tilnya jangan lama. Til, jangan. Til. Ya. Til. Khail. Khailnya madlin karena berhenti. Kalau khaili harfulin kalau diwasol. Tapi kalau waqaf khail madlin. Apa bedanya madlin dengan harfulin? Harfulin 2 harokat, khaili lamnya hidup. Kha dan i khoi 2 harokat, kha i khoi. Tapi kalau madlin bisa 2 sampai 6 harokat. Lamanya di i bukan di l-nya. Khail ujungnya l. Jangan di l lamanya. Khail. Nah, jangan. Tapi di i-nya. Khail. Baru L ujungnya. Itu madlin. Baik, ini sudah kita bahas satu persatu huruf. Kita baca ulang ya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Silakan. Khail. Ya, kha, kha, kha. Bukan kho. Nah, enggak maju bibirnya. Kha, kha, khail. Ya, baik. Itu bukan tempat berhenti. Jadi berhenti bukan pada tanda waqaf. Kalau berhenti bukan pada tanda waqaf, kalau kita belum paham bahasa Arab bahwa kalimat itu belum sempurna, maka mundur sedikit. Dari mana mundurnya? Bisa dari wamir di sana. Wamir ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum.
Kita bahas lagi satu persatunya huruf. Barusan sudah khail, khaili, tur, tu-nya didorong, tu. Mati ke ro, ro-nya tafkhim. Kan ada yang kadang tafkhim, kadang tarkik. Itu ro dan lafdul jalalah, lafad Allah. Kalau dibaca sebelum ro matinya fathah dan domah, itu tebal, tur. Cara membaca ro tebal, bibir maju, tur. Tahu seperti takbir Allahu Akbar, oh, maju bareng. Jangan jadi Allahu Akbar, jangan jadi w ya. Bilang bar tapi bibir maju. Allah, lafaz Allah rata bibir, awas jangan maju bibirnya rata, lafaz Allah harus rata. Allahu Akbar, oh. Jangan telat maju bibirnya. Sudah nggak ada suara baru maju. Jangan begini. Allahu Akbar. Itu telat maju bibirnya. Sama dengan tidak maju itu namanya. Jadi harus tafkhim itu, harus tebal itu ada suaranya, majunya bibir teh ada suara. Jangan sudah berhenti baru maju. Jadi Jadi barbur, tarpur, bibir maju karena tafkhim. Kalau tir tidak maju bibirnya. Tir tuh nggak maju karena tarkik. Khair tuh yang ada i-nya sebelum ro mati itu tidak maju bibirnya karena tarkik. Tarkik itu tipis. Tur, hi, nah bergetar dada hi. Hibu, bu dua harokat. Wah. Nabihi, bihi ha getaran dada. Dua harokat juga bihi. Ain tengah tenggorokan. Adu tekan tasdid musyaddad. Adu waw dua kali nekan. Adu tekan wal tekan. Lafaz Allah rata bibir. Adu wallah tuh rata bibirnya. Kalau bibir tidak rata bukan Allah Tuhan kita. Tapi maknanya bisa jadi syaitan sebab selain Allah. Jadi menyebut lafaz Allah harus rata bibir. Wallahu rata. Jangan wawwata. Itu maknanya jadi syaitan, bukan Allah Tuhan kita. Kalau dimajukan bibirnya. Jadi tidak semua yang harus maju bibir teh. Lafaz Allah mah justru nggak boleh maju. Sebab kalau maju bukan Allah Tuhan kita, tapi alif, lam, wauha ada waunya kalau maju bibir. Allah tak ada wau mati. Makanya lafaz Allah harus rata. Adu wallahi. Setiap lafaz Allah hi-nya harus bergetar dada. Kalau belum bergetar dada bukan Allah Tuhan kita. Maknanya bisa jadi syaitan. Bisa selain Allah. Umpamanya adu wallahi ta tidak bergetar dadanya. Berarti syaitan, bukan Allah Tuhan kita. Makanya kalau kita sholat menyebut lafaz Allah tidak ada getaran, berarti sholat kita belum benar. Umpamanya sami'allahu liman hamidah, sami'allahu liman ta, hu-nya ha, harusnya hu bergetar. Sami'allahu tuh nggak getar dada. Menentukan makna itu kesalahan besar, bukan kecil. Maka sholatnya, bacaan sholatnya dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu harus benar satu persatunya huruf. Itu menentukan kualitas sholat kita. Dilihat lagi nanti, kalau perlu nanti kita bahas bacaan sholat ini dalam kajian tahsin ini. Dari mulai takbir, bagaimana takbir? Allah, lafaz Allah rata bibir. Allahu, hu nggak geter. Ak tuh. Bau. Sugan seharian latihan gigituan. Bau. Sebab bisikia jadi bor, jadi bana teh jadi maju. Bana mah nggak maju. Ba. Pas roh mati baru maju. Bau. Jangan bar. Nah, jadi itu sama dengan tidak tafkhim gitu. Jadi perlu nanti ke depan untuk kita tahsin bacaan sholat. Ya, mau versi yang mana dalilnya asal berdasarkan dalil. Sebab yang namanya doa iftitah saja kan ada
Allahumma ba'id, ada wajahtu, ada Allahu akbar kabira gitu, ada yang 3 versi, semuanya ada dalil. Tapi yang penting benar. Mau yang pakai manapun yang penting benar membacanya. Sebab itu menentukan kualitas salat kita. Baik. Jadi setiap kita menyebutkan lafaz Allah harus bergetar kita. Adu wallahi wa do, tekan lagi. Wakum. Kum jangan kum. Tapi kum. Ada kakiku. Bak kum. Maliki tuh. Jangan maliki. Kalau maliki belum ini. Maliki. Ki. Tapi jangan berlebihan. Bagaimana yang berlebihan? Wa'adu wa kum. Kita berlebihan. Nyebut kum nanti menik kum. Ya. Itu berlebihan. Asal ada aja kum, kum, kum gitu. Tapi kalau wa'adu wa kum, eta mah ka biasa, eta mah laten. Nah, kalau Al-Qur'an kakiku bak. Oh. Wakum, baik. Kita baca ulang lagi yang ini ya. Wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Silakan. Capeknya ari bener-bener mah ngaos teh. Kecuali lamun dibuluyur. Buluyur mah wah teu mikirkeun makhraj di buluyur mah. Mau burusut we terus gitu. Wa'idul lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Tah eta dibuluyur nu kitu teh. Nu penting mah sajuz tamat. Kadetanya nu komunitas anu juznya dina grup ulah ngejar tamat sajuz kudu bener. Ieu aya nu nepi ka kenging 2-3 juz geuningannya di checklistan tiap juz teh. Anu acolok-acolokan teh geuninnya, anu milihna sesuai juzna. Nu penting makharijul huruf, sebab yang dinilai oleh Allah apapun bentuk amalan kualitas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kualitas semua amalan, bentuk amalan apapun dan bentuk kerja apapun yang dinilai oleh Allah adalah kualitas. Ya. Baik. Selanjutnya kita berhenti sampai situ. Sekarang wa akhiri. Wa akharina min dunihim. Silakan. Wa akha. Jangan kho tapi kha. Ri tarkik. Ri tuh. Rina min. Nah, ini akrob. 3 huruf yang ikhfa akrob itu. Tiditu. Ta dal po. Itu dominannya n tapi dengung. Min. Ketika baca min, posisi makhraj di huruf dal. Min dunihim, himha, ya. Wa akharina min dunihim. Ya. La ta'lamunahum. La ta. Ta'na mati ke ain. Jangan ta, itu hamzah. La ta. Dibawa ke tengah tenggorokan. Ta-nya didorong, ta-nya. Jangan masuk ini mah ke tengah tenggorokan, tapi ta'na nu biasa. Henteu didorong. Didorong ta, henteu masuk karena ain, tapi karena hamzah. Jadi dua-duanya harus la ta. Lamu 2 harakat. Lamunahum.
Sekali lagi. Allah rata bibir. Allahu hu ha bergetar dada. Allahu ya'lamuhum. Itu cara baca waqaf. Sekarang cara baca wasal. La ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Ada yang berubah? Ada. Apa yang berubahnya? Yang asalnya mim mati menjadi harokat domah mu. Yang asalnya Allah a-nya hilang jadi mullah. Ya. Ada yang hilang, ada yang tambah. Baik. Waqafnya to. Ya, waqaf to itu sama dengan kili ya. Kili al-waqfu aula, kalau to waqaf mutlak. Jadi berhenti di sana. Wa ma atum ikhfa ausad antara en dan ang, tidak lepas ke ang. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah. Tuh antara n dan ang, tu-nya didorong. Tuh fi. Cara melafadzkan fa, perut bibir bawah bertemu gigi seri atas. Fi. Huruf F. Tidak ada p peyem, nggak ada. Jadi dalam bahasa Arab cuma satu F. Jadi p nggak ada. Kalau dalam Latin ada p. Orang Arab nggak bisa bilang Pakistan. Kalau dipaksakan bilang Pakistan jadi Bakistan. Jadi p itu jadi ba. Karena tidak ada huruf P. Maka cara melafadzkan fa, perut bibir bawah bertemu dengan gigi seri atas. Perutnya dijebelehkeun gitu ta. Fa, fi, fu, baf, fathah, kasroh, doma, sukun, syiddah, tetap perut bibir bawah bertemu dengan gigi seri atas. Fa, fi, fu, baf. Jangan dibalik. Perut bibir atas ketemu dengan gigi seri bawah. Itu terbalik itu, ya terbalik. Tapi yang perut bawah gigi seri atas, fa huruf F. Ya. Jangan dibalik. Fi ya, ya fi. Fiqu, fiqu. Q-nya qaf. Q, jangan ku, tapi qu. Pangkal lidah bagian dalam. Q. 2 harakat tuh. Antara n dan eng sama ausad. Ketika baca ming, siap-siap makhraj di huruf shin. Tengah-tengah lidah shin. Tah lamun ngagebah ucing, ngagebah ayam ku huruf shin. Jangan ku huruf sa. Ku shin. Syai. Ya mati. Syai, jangan syai nya, ada syaiful gitu nya. Syaiful. Syai. Ingnya hamzah, ing. Ikhfa ausad antara n dan ang. Tuh. Fa lagi ketemu fi 2 harakat. Sabi 2 harakat. Lillahi, hi-nya bergetar dada. Kalau dihidupkan hi. Kalau waqaf juga sama bergetar dada. Lah. Kalau tidak ada getaran dada umpamanya gini, fi sabilillah, bukan Allah Tuhan kita. Syaitan itu jadi. Kalau fi sabilillah tuh tidak bergetar dada. Lah sama. Subhanallah bergetar. Alhamdulillah bergetar ujungnya. Ya. La ilaha illallah tuh bergetar.
Ya, baik. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ Ya, kedengaran ya, getarannya sampai ke sini terasa tuh. Makanya sampai pedang yang akan menghunus Rasulullah itu sampai jatuh. Ketika siapa yang bisa menyelamatkanmu Muhammad dari pedang ini, Allah bergetar, ujungnya lapan Allah sampai jatuh, menyalurkan energi gitu. Sehingga ketika orang-orang Islam berzikir mengagungkan Allah, bergetar orang-orang kafir itu. Nah, itu yang dipakai oleh Bung Tomo dalam arek-arek Surabaya. Baik. Kita bukan tempat wakaf. Mundur lagi. Fi sabilillahi waffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Perhatikan dari yuwaffa, yu tengah-tengah lidah, ya yu. Wa dua bibir direnggangkan. Waf masuk ke waf itu tekan perut bibir bawah, gigi seri atas. Waffa. Ilai dengan ilai. Kumnya idhar syafawi, tidak boleh dengung, tidak boleh kum. Suka ada yang baca alam nasro, alam taro, lamnya rapet bibirnya, alam, nggak benar. Harusnya nasro langsung, alam nasrah, alam taro, alam yaj'al. Semua itu lamnya jangan didengungkan. Ya. Kenapa? Karena tidak menghadapi ba, tidak menghadapi mim. Kalau menghadapi ba mim baru dengung. Ini juga sama. Kum langsung ke wa, ilaikum kum kaf, wa an ikhfa aqrab, n dengung, n tapi dengung, wa an. Ketika bacaan posisi di huruf ta, tum mimnya juga sama, tidak didengungkan, tidak tum langsung ke la dua harokat. Tudnya jangan tertukar dengan huruf zal. Kalau tud itu zal. Ini wo. Kalau wo, semua baris atau syakal melapatkan huruf wo harus maju bibir. Karena ini termasuk huruf itbaq, huruf paling tebal. Wo. Lidah ditempel, bibir dimajukan. Wo. Kasroh juga sama. Wi, domah, wu, mati, bau. Berarti ini juga maju bibirnya. Tuh. Dalam surah Al-Buruj ada dha mati di akhir ayat, di akhir surat. Fi lauhim mahfuz. Posisi berhenti itu harus maju bibir, lidah ditempel. Kalau tidak dimajukan bibir, bukan huruf dha tapi huruf zal. Jadi la tu, maju bibirnya, la tu, seperti sadaqallahul azim, azim wo, maju bibirnya, azim. Kalau sadaqallahul azim, zal itu bukan wo. Ayat 2 An-Naba, anin naba'il azim, wo. Kalau anin naba'il azim, zal itu. Sorana mah halimpu ngante bener. Ya, sora mah halimpu. Anin nabail azim. Sorana mah halus halimpu ngante bener tetap. Itu kesalahan fatal. Merubah makna. Kenapa? Tidak maju bibirnya ketika melafadzkan dha.
'anil naba'il 'azim. Azim tuh. Ya. Jadi ini bukan kesalahan kecil membaca Quran itu, kesalahan besar. Jadi ketika baca la tum maju. Ketika ikhfa menghadapi dha maju bibirnya. Afala yanzuruna. Oh. Kalau depannya zal jangan maju. Afala yanzuruna. Kalau dha maju ketika yangnya juga. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat gitu. Dan selanjutnya, baik tuh lamunnya mudah ya. Saya serak nih, sebab terus-terusan tahsin ke tiap tempat. Barusan juga tahsin di Pasai sana, depan rumah sakit bersalin Umi di sana barusan. Itu alumni SMP 1 tahun 76. Geus nini geus loba incun. Tuh. Baik. Fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Tudnya jangan ada kol-kolah, awas. Silakan. Baik, silahkan dibaca dari atas, dari wa'iddu. Ta'awud. Dicoba di wasol. Alhamdulillah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.